Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Mas Yan. Pada video kali ini Mas Yan mau berbagi tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pemfaktoran. Kenapa ini penting dan perlu saya berbagi tentang materi ini? Karena materi pemfaktoran persamaan kuadrat ini akan kita gunakan dan kita temui di berbagai macam bab-bab yang ada di matematika. Dan juga untuk sahabat matematika yang mau berjuang atau mau menghadapi ujian-ujian UTBK, SBMPTN, dan sebagainya, itu sangat perlu menguasai pemfaktoran persamaan kuadrat karena itu akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal di sana. Seperti itu. Baik, sahabat matematika, bentuk penyelesaian persamaan kuadrat itu pemfaktoran yang pertama yaitu bentuknya yang ABC-nya lengkap. Kan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pemfaktoran yang bentuknya A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini ada koefisiennya, ada angkanya, lengkap. Contoh, misalkan X kuadrat dikurang 7X min 8 itu sama dengan 0. Nah, berapa penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X min 8. Nah, ini bisa diselesaikan dengan pemfaktoran. Cara pemfaktorannya gampang, langsung saja kita buat dua buah faktornya seperti ini dalam kurung. Nah, kemudian sama dengan 0. Kita lihat, kita kalikan. Ini kan koefisiennya 1 ya. 1 ini berarti tidak usah kita tulis. Berarti langsung 1 kali 8. Atau 1 kali min 8. Boleh, 1 kali min 8 ini kan min 8. Maka kita cari faktor dari min 8. Atau lebih mudahnya lagi, kita tidak usah pedulikan tanda negatifnya ini juga boleh. Langsung saja 1 kali 8 juga boleh, berarti 8. Maka faktor dari 8 itu berapa? Faktor dari 8 itu berapa? 1 kali 8. Kemudian kita daftar lagi faktor dari 8, berarti bisa juga 2 kali 4. Nah, oke. Kemudian tadi kan sudah kita buat dua faktornya, otomatis di sini X, di sini X. Karena X dikali X itu kan pasti X kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan angka berapa yang ada di sini, angka berapa yang di sini. Untuk mengisi angka yang di sini itu kita pilih dari daftar faktor dari min 8 tadi. Iya. Ini kan tadi kita kalikan 1 kan di sini 1 kali 8 itu dapatnya 8. Kita pilihkan faktornya. Kemudian sudah ada faktornya. Kemudian kita pikirkan kembali ketika dua faktor ini kita jumlahkan, antara faktor yang satu dan faktor yang kedua ini kita jumlahkan, itu menghasilkan min 7. Maka yang memungkinkan adalah 1 dan 8. Boleh 1 di sini, boleh 8 di sini. Atau boleh juga saya ubah ini tadi. Kalau satunya yang di depan saya ganti di sini X, sini X, kemudian di sini 8, di sini 1 juga boleh. Terserah, bebas. Mau meletakkan 1 dan 8-nya di depan dulu atau di belakang boleh, bebas. Sekarang yang kita pikirkan adalah tanda negatif atau positif. Kita lihat. Kalau dijumlahkan mendapatkan min 8. Otomatis kan min 8 tambah 1. Kalau dijumlahkan 1 dan 8 dapatnya min 7 ini. Nah ini. Kalau dijumlahkan min 1 dengan jumlahkan 1 dan 8 dapatnya min 7 ini. Maka yang memungkinkan adalah 1 dan 8 kan. Yang negatif itu 8-nya, kemudian yang positif 1-nya. Karena min 8 ditambah 1 itu dapatnya min 7. Maka 1-nya ini positif, kemudian 8 ini negatif. Begitu juga ini. 8-nya negatif, 1-nya positif. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan faktornya itu X ditambah 1 itu sama dengan 0. Atau X min 8 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Negatif 1 ini pindah ke sini jadi negatif. Kemudian X sama dengan min 8 pindah ke kanan jadi 8. Maka penyelesaiannya itu X1-nya sama dengan min 1 atau X-nya itu sama dengan 8. Nah, seperti itu cara memfaktorkan persamaan kuadrat yang bentuk A, B, C-nya lengkap. Contoh lagi ya, X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Berapa faktornya? Angkanya sama, maka kita buat dua faktornya di dalam tanda kurung seperti ini, sama dengan 0.
Bisa dipastikan karena koefisien X-nya ini tidak ada koefisiennya, 1, maka pastikan sini X, ini juga X. Nah, kemudian kita pikirkan dua buah bilangan yang akan ada di sini, mengisi tempat ini. Caranya, pasti koefisien 1 di X kuadrat ini, itu dikalikan dengan angka yang paling di belakang, C-nya. 6, berarti 6. Kita pikirkan faktor dari 6. Tidak usah diabaikan, atau tidak usah difikirkan ini, angka negatif ini, kita biarkan saja. Langsung saja kita buat daftar faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kan ada 1 kali 6, itu dapatnya 6, 2 kali 3. Itu dapatnya juga 6. Kemudian 6 kali 1. Sekarang kita pikirkan kembali, mana yang memungkinkan ketika kedua faktor ini dijumlahkan dapatnya 1. Kan ini koefisien variabel X-nya kan 1. Yang memungkinkan tentu yang ini ya, karena 2 kurang 3 bisa 1, atau 3 kurang 2 juga bisa 1. Maka kita taruh 2 di sini, 3 di sini, atau sebaliknya juga boleh. Boleh juga X sini 3, di sini 2. Sama aja nanti hasilnya. Sekarang tinggal kita pikirkan tanda positif negatifnya. Kita lihat. Di sini hasilnya kan plus 1. Ketika dikalikan tadi min 6 ya. Selisih ya, min 6. Ketika dijumlahkan dapat 1, kalau dikalikan dapatnya min 6. Tentu salah satunya ada yang negatif. Tentu yang negatif adalah min 2, yang positif 3. Kenapa? Karena positif 3 dijumlah dengan positif min 2 itu dapatnya 1. X ya. Ketika dikalikan positif 3 dikalikan negatif 2 dapatnya negatif 6. Oke, gampang kan? Maka kita mendapatkan X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurang 2 itu sama dengan 0. Kita mendapatkan X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Iya, cukup mudah ya sahabat matematika. Baik, itu tadi kalau bentuk ABC-nya lengkap. Nah, sekarang bagaimana kalau ABC-nya lengkap, kemudian ada angka di depan koefisien X kuadratnya, atau A-nya itu lebih dari 1. Nah, kita lihat contohnya. 6X pangkat 2 min 17X ditambah 12 sama dengan 0. Iya. Ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk umumnya kan A-nya lebih dari 1. Nah, caranya juga sama seperti yang tadi. Kalikan koefisien A-nya ini dengan C-nya, kalikan. Dikalikan. Berarti 6 kali 12. 6 kali 12 sama dengan 72. Ini nanti jadi modal. Kemudian kita buat dua faktornya dalam tanda kurung sama dengan 0. Karena dia 6X, maka kita taruh di sini juga 6X, ini juga 6X. Ini merupakan triknya ya, satu dari beberapa trik yang bisa digunakan. Kalau dia 6X, maka taruh 6X, 6X. Kalau dia 3X pangkat 2, maka di sini 3X, 3X. Kalau dia 4X pangkat 2, maka di sini juga 4X pangkat 2. Di sini juga 4X pangkat 2. Karena kebetulan contoh soalnya 6X pangkat 2, maka di sini saya taruh 6X. Ini juga saya taruh 6X. Kemudian saya bagi. Kalau di sini 6, 6, 6, maka di sini juga 6. Kalau di sini 3, di sini 3, di sini 3, maka di sini 3. Kalau di sini 5, maka di sini 5, di sini 5, pembaginya juga 5. Seperti itu. Sekarang kita pikirkan angka yang menempati di sini. Berapa? Caranya dengan mendaftar faktor dari 72 tadi. Faktor dari 72 tadi berapa? Ada 1 kali 72, ada 2 kali 36, ada 3 kali 24, ada 4 kali berapa? 4 kali 18. Ada 5, tidak bisa ya, 5 bukan faktornya. Ada 6, 6 kali 12. Kemudian ada 7, nggak bisa ya, 7 kali 8, 56. 7 kali 9, 8 kali 9. Iya. Oke, 8 kali 9. Sekarang kita taruh 8-nya di sini, 9 di sini. Atau sebaliknya juga boleh. 6X, 6X, di sini 9, di sini 8 juga boleh. Nah, kemudian sekarang kita pikirkan tanda negatif positifnya. Bayangkan, kalau dijumlahkan dapatnya min 17, kalau dikalikan dapatnya 72. Kalau dikalikan dapatnya 72, kalau dijumlahkan dapatnya min 17.
Otomatis di sini negatif, di sini negatif. Kenapa? Karena min 8 ditambah min 9 itu min 17. Cocok. Maka tandanya semua negatif. Ini juga negatif. Oke. Di sini negatif, di sini negatif. Langkah selanjutnya, yang mana yang bisa kita sederhanakan untuk menghilangkan penyebutnya ini? Berarti ini kan 3 kali 6 ini kan berasal dari 2 kali 3, begitu kan? Nah, oke. Maka saya tulis seperti ini supaya mudah kelihatan. 6x min 8, 6x min 9, mending 0 dibagi 6 tadi saya faktorkan menjadi 2 kali 3. Oke. Saya ganti warna spidolnya menjadi warna kuning biar kelihatan. Nah, 2 ini kan saling membagi 6x min 8 ini bisa dibagi 2 semua kan? Nah, ini juga berarti dia dibagi dengan 2. 3 ini bisa membagi 6x, bisa juga membagi min 9. Maka 3 ini saling membagi dengan yang 6x. Oke, sekarang kita ganti lagi warna spidolnya. Ternyata 6x dibagi 2 itu dapatnya 3x. Min 8 dibagi 2 itu dapatnya min 4. Dalam kurung. Kemudian 6x saya bagi dengan 3 itu dapatnya 2x. Kemudian min 9 saya bagi 3 itu dapatnya min 3. Sama dengan 0. Oke, kita cek ya. Kita cek. 3x dikali dengan 2x itu berapa? 6x kuadrat. Oke, cocok ya. Baik, sahabat matematika. Maka kita akan mendapatkan 3x min 4 itu sama dengan 0. Atau 2x min 3 itu sama dengan 0. Maka akan kita mendapatkan 3x sama dengan 4. Maka x sama dengan 4/3. Kemudian yang satunya lagi 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3 dibagi dengan 2. Kita mendapatkan sudah penyelesaiannya. Oke, sahabat matematika. Itu tadi yang bentuknya A, B, C-nya lengkap. Nah, bagaimana kita memfaktorkan kalau B-nya itu 0? Ya, kita lihat kalau untuk bentuk B-nya 0. Kan bentuk umumnya itu kan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. B-nya ini, koefisien dari X ini yang B-nya ini, itu nilainya 0. Nah, seperti apa? Contohnya, mari kita lihat sama-sama. Nanti contohnya, X kuadrat min 25. Itu sama dengan 0. Ini kan AX-nya, ini BX-nya 0, nggak tertulis. C-nya 25. Nah, ini caranya gampang. Boleh kita mengingat kembali bentuk yang seperti ini. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah menjadi A plus B dikali dengan A min B. Sehingga bentuk X kuadrat min 25 ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat. 25 ini kan sama saja 5 pangkat 2. Nah, ini A-nya, ini B-nya. A kuadrat, B kuadrat. Maka bisa kita ubah menjadi X di plus 5, kemudian dikali X min 5. Sehingga kita bisa mendapatkan X kuadrat, X tambah 5 dikali dengan X min 5 itu sama dengan 0. Kita mendapatkan penyelesaiannya X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5 min 5 atau X sama dengan 5. Seperti itu. Mudah ya sahabat matematika? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya C-nya 0? Kalau tadi kan, tadi B-nya ini 0. Sekarang bagaimana kalau C-nya ini 0? Iya. Kita tulis kembali bentuk umumnya X kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau C-nya ini 0? Contoh soalnya seperti apa? Kita lihat. Kalau ada 2X pangkat 2 ditambah dengan 8X sama dengan 0. Nah, kan C-nya ini 0, kan? Nggak ada C-nya, kan? Koefisien C-nya nggak ada. Persentanya nggak ada. Nah, maka caranya kita faktorkan. Kita cari faktor dari 2X kuadrat dengan 8X, atau pembaginya. Ternyata pembaginya ini kan bisa 2. Saya bagi dengan 2X. Maka 2X pangkat 2 sebagai dengan 2X, dapatnya kan 2X. Atau X ya.
Saya tulis kembali. Nomor. 2x pangkat 2 saya bagi dengan 2x itu dapatnya x. 2x pangkat 2 kalau saya kalikan dengan x kan dapatnya yang ini. Kemudian 8x ini saya bagi dengan 2x itu dapatnya 4. Oke. Sama dengan 0. Lihat. 2x ini kalau saya kalikan dengan 4 kan dapatnya 8x. Maka kita bisa memfaktorkan menjadi 2 kali x, 2x dikali dengan x tambah 4. Maka sama dengan 0. Maka penyelesaiannya bisa saja 2x itu 2x itu bisa saja sama dengan 0 atau x tambah 4 itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 4. Iya. Seperti itu sahabat matematika. Cara melakukan pemfaktoran. Oke, baik sahabat matematika. Demikianlah cara-cara menyelesaikan persamaan kuadrat pemfaktoran. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Bisa difaktorkan. Gitu ya. Simak terus videonya hingga selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.